Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fatir Mahib dengan NIM 2300018184. Di sini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang tugas proyek saya, yakni tugas proyek pemrograman berorientasi objek. Saya berasal dari kelas C. Nah, di sini saya mengambil tema atau tugas proyek saya yang bertemakan aplikasi penghitungan pajak. Nah, di sini ada deskripsi aplikasi. Aplikasi penghitung pajak adalah sebuah aplikasi inovatif yang dirancang untuk membantu individu, perusahaan, atau badan usaha dalam menghitung kewajiban pajak secara cepat dan akurat. Dengan fitur yang user-friendly, pengguna dapat dengan mudah memasukkan data penghasilan bulanan atau tahunan, memilih jenis pajak yang sesuai, misalnya pajak penghasilan pribadi, pajak perusahaan, dan aplikasi akan secara otomatis menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan tarif dan peraturan pajak yang berlaku. Aplikasi ini tidak hanya memberikan estimasi pajak, tetapi juga menyediakan fitur untuk menyimpan beberapa profil pajak yang mempermudah pengguna dengan kebutuhan perhitungan pajak yang seragam. Selain itu, aplikasi ini memungkinkan simulasi berbagai skenario penghasilan, sehingga pengguna dapat merencanakan keuangan dengan lebih baik dengan pembaruan berkala sesuai peraturan terbaru. Aplikasi ini menjadi solusi andal untuk manajemen pajak yang lebih efisien. Jadi, saya mengambil judul ini untuk membantu banyak orang agar mereka tahu berapa pajak yang harus mereka bayar dalam per bulannya atau per tahunnya, seperti itu. Selanjutnya, di aplikasi ini saya mempunyai 3 fitur utama. Yang pertama, input penghasilan. Nah, di input penghasilan inilah nanti user akan memilih dia akan menghitung pajak pribadi atau pajak yang lain. Kemudian ada tampilan profil pajak. Jadi ketika user sudah menginputkan di input penghasilan, nah dia akan tersimpan di tampilkan profil pajak. Dan yang ketiga yakni fitur keluar untuk menyelesaikan program. Selanjutnya di sini ada fungsi-fungsi dari masing-masing kelas. Nah, di aplikasi ini saya mempunyai 6 kelas. Yang pertama di sini ada kelas pajak APP atau main class. Ini kelas utamanya. Nah, fungsinya adalah titik masuk aplikasi, berisi loop utama untuk menjalankan program, mengelola input dari pengguna berdasarkan menu yang dipilih, memastikan program tetap berjalan hingga pengguna memilih opsi keluar. Fungsi utama ini memungkinkan aplikasi untuk memenuhi tujuannya sebagai alat simulasi dan pengelolaan profil pajak dengan lokasi berbasis input dari pengguna. Selanjutnya, ada kelas pajak atau kelas induk. Fungsi utama kelas ini yaitu kelas ini berfungsi sebagai kelas induk superkelas untuk pajak secara umum. Fungsi utamanya adalah menyediakan. Yang pertama, menyediakan struktur data dasar untuk semua jenis pajak seperti penghasilan, jenis pajak, dan status pernikahan. Kedua, metode umum seperti tampilkan info untuk mencetak data pajak. Ketiga, metode abstrak atau template seperti hitung pajak yang akan diimplementasikan dengan logika spesifik di subclass. Dengan desain ini, kelas pajak memungkinkan polimorfisme dan mempermudah pengelolaan berbagai jenis pajak dan aplikasi. Kelas yang ketiga yakni kelas pajak pribadi. Nah, kelas ini adalah merupakan turunan dari kelas pajak yang sebelumnya. Nah, spesialisasi perhitungan pajak pribadi. Pertama, kelas ini mengimplementasikan aturan perhitungan pajak pribadi, termasuk pengurangan PTKP berdasarkan status pernikahan dan tarif progresif. Kedua, memanfaatkan metode hitung pajak untuk menghitung pajak sesuai aturan yang berlaku. Penggunaan polimorfisme, karena mewarisi dari superkelas pajak, jadi objek pajak pribadi dapat digunakan secara umum sebagai objek pajak, memungkinkan fleksibilitas dalam aplikasi. Ketiga, override metode, mengganti metode hitung pajak dari superkelas dengan implementasi khusus untuk pajak pribadi. Kemudian kelas yang keempat yaitu kelas pajak perusahaan. Ini juga merupakan turunan dari kelas pajak. Nah, spesialisasi perhitungan pajak perusahaan. Yang pertama, kelas ini mengimplementasikan aturan perhitungan pajak untuk perusahaan dengan tarif tetap flat rate sebesar 22%. Memastikan metode hitung pajak untuk menghitung pajak perusahaan secara langsung berdasarkan penghasilan tahunan. Penggunaan polimorfisme karena mewarisi
dari superkelas, jadi objek pajak perusahaan dapat digunakan secara umum sebagai objek pajak, sehingga mendukung fleksibilitas dalam aplikasi. Metode override-nya mengganti metode hitung pajak dari superkelas dengan implementasi khusus untuk pajak perusahaan. Selanjutnya kelas yang kelima yakni kelas profil pajak, menyimpan informasi profil pajak. Menyimpan data terkait nama, tahun, dan perhitungan pajak, baik untuk individu maupun untuk perusahaan. Menampilkan rincian profil pajak. Menyediakan tampilan informasi lengkap profil pajak kepada pengguna, termasuk rincian jenis pajak, penghasilan, dan pajak yang harus dibayar. Ketiga, menghubungkan data pajak dengan profil. Membungkus objek pajak, pajak pribadi, pajak, atau pajak perusahaan dalam konteks profil untuk mempermudah pengelolaan dan tampilan data. Kelas ini bertindak sebagai pengelola informasi dan presentasi untuk setiap profil pajak dalam aplikasi. Kelas yang terakhir yakni kelas data pajak. Persistensi data profil pajak memungkinkan data profil pajak disimpan secara permanen dalam file dan dimuat kembali saat aplikasi jalankan. Mempermudah pengolahan data juga. Nah, di sini ada 3, menghindari kehilangan data profil pajak saat aplikasi tutup, memberikan cara untuk menyimpan dan memuat data dengan metode yang dapat dipanggil di berbagai aplikasi. Kemudian, menggunakan serialisasi untuk efisiensi, memanfaatkan kemampuan Java untuk menyimpan dan memuat objek kompleks secara langsung, mengurangi kebutuhan untuk konversi manual. Ini merupakan bagian dari IntelliJ IDEA dari project saya. Di sini ada 6 kelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini merupakan kelas pajak yang utama yang mewarisnya dia akan, atau kelas induk, dia itu akan mewariskan kelas pajak pribadi dan juga kelas pajak perusahaan. Di sini saya akan mencoba menjalankannya. Oke, di sini. Nah, user itu akan diminta untuk menginputkan 3. Yang pertama, masukkan penghasilan dan jenis pajak. Kedua, tampilkan profil pajak. Dan ketiga, keluar. Kita coba satu terlebih dahulu. Nah, di sini langsung ditanya. User itu ditanya bahwasannya pilih jenis pajak apa? Pajak pribadi atau pajak perusahaan? Nah, di sini kita mencoba pajak pribadi terlebih dahulu. Nah, disuruh memasukkan nama. Saya coba, nama saya Fatir Mahib. Tahun untuk bayar pajak itu tahun berapa? Misal tahun 2025. Kemudian masukkan penghasilan bulanan. Nah, jadi kita ditanyain tuh, berapa penghasilan per bulan kita? Mungkin penghasilan per bulan misal 5 juta ya. Oke, 5 juta. Oke, status pernikahan. 1 menikah, 2 belum menikah. Kenapa ditanyakan status pernikahan? Karena pajak di Indonesia itu dipengaruhi juga kalau kita menikah dengan sudah menikah atau belum menikah itu berpengaruh. Nah, di sini kita belum menikah, 2 berarti. Oke. Nah, profil pajak pribadi berhasil ditambahkan. Ketika kita ingin melihat berapa sih pajak yang harus kita bayar, nah di sini ada tampilkan profil pajak 2. Nah, ini nama Fatir Mahib, tahun yang mau dibayar itu tahun 2025, jenis pajak pribadi, penghasilan tahunan itu 6 juta, status pernikahan belum menikah. Nah, pajak yang harus dibayar kalau dalam tahun itu berarti pajak yang harus kita bayar jadi 1, 2, 3, 300.000. Bulanannya itu kita hanya membayar sebesar Rp25.000. Kita coba lagi, kalau misal si user itu udah menikah ya, pajak pribadi, kita coba lagi, misal Adit bayar juga pajak tahun 2025 Adit. Nah, penghasilan per bulannya coba kita samain aja dengan penghasilan per bulannya Fatir. Tadi Fatir penghasilan per bulan 5 juta. Adit kita buat juga 5 juta. Oke. Nah, di sini statusnya dia sudah menikah. Nah, kita lihat. Nah, Fatir dalam 1 tahun itu dia membayar 300.000, sedangkan Adit dengan gaji yang sama itu dia dalam 1 tahun itu membayar sebesar Rp75.000. Nah, selanjutnya kita akan coba profil pajak perusahaan. Sekarang perusahaan.
PT aja tahun 2025 penghasilan per bulan misal 10 juta. Nah, kita lihat. Nah, nih. Dia tadi saya masukkan 10 juta. Jadi penghasilan dalam setahun itu dia 120 juta. Kemudian pajak yang harus dibayar dalam bentuk dalam tahunnya ada, dalam bulannya juga ada. Nah, kita coba menu keluar. Nah, terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.